Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau dan engkau akan memuliakan daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Hari baru dianugerahkan Tuhan kepada kita, rahmat-Nya ditawarkan untuk kita. Kita sambut rahmat Tuhan itu dengan Ekaristi, seraya mohon pada Tuhan agar hari ini kita sungguh-sungguh waspada akan kehadiran Tuhan yang melawat kita dengan anugerah-Nya supaya kita mengalami keselamatan darinya. Kita awali Ekaristi ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita supaya kita pantas untuk menghadap padanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau memperkenankan kami menemukan kedamaian dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semua patuh dan setia kepadanya yang menjadi cahaya perjalanan kami. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Satu kata yang muncul dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil, diantaranya adalah kata menangis. Dalam bacaan pertama, penulis kitab Wahyu dikatakan di sana menangis karena melihat bahwa tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka kitab yang ada di hadapan Yang Maha Tinggi. Dalam Injil, Yesus menangis. Tidak banyak Yesus menangis. Dalam Alkitab hanya 2 kali Yesus disebutkan menangis. Yang satunya ada dalam Yohanes 11 ayat 35 ketika Yesus menangisi di depan makam Lazarus. Dan yang kedua yang baru saja kita dengarkan, Yesus menangisi Yerusalem. Mengapa Yesus menangis? Bukan karena dia iba terhadap dirinya sendiri, bukan karena dia mencari perhatian seperti anak kecil yang menangis minta perhatian ibunya, bukan. Tapi karena dia merasa prihatin. Dia sungguh-sungguh sedih melihat situasi kota Yerusalem yang sebentar lagi akan hancur. Yerusalem dengan segala kemegahannya, dengan bait Allahnya yang megah itu akan hancur. Dan kehancurannya disebabkan oleh mereka sendiri. Itu yang membuat prihatin. Kehancuran sebetulnya bisa dihindarkan seandainya mereka melakukan sesuatu, tetapi justru kehancuran itu terjadi karena mereka mengabaikan sesuatu yang dikatakan dalam ayat terakhir tadi, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Ketika Yerusalem tidak mengenali Allah yang melawati mereka, lalu mereka meninggalkan atau menyia-nyiakan keselamatan yang datang dari Allah itu. Ketika orang, siapapun dia, tidak mengenali, tidak menyambut Allah yang hadir dengan segala berkat-Nya, dia menyia-nyiakan berkat Tuhan. Dia menyia-nyiakan rahmat Tuhan, dan setiap orang yang menyia-nyiakan rahmat Tuhan, dia akan mengalami celaka. Mungkin celaka secara fisik seperti Yerusalem. Saya tidak mengatakan bahwa kalau orang celaka itu berarti dia menyia-nyiakan berkat, tidak selalu ya. Tapi kalau orang menyia-nyiakan berkat, pasti akan celaka. Kalau tiba-tiba saya jalan gitu terjatuh di situ, tidak selalu karena saya menyia-nyiakan berkat, tetapi sebaliknya, kalau saya menyia-nyiakan berkat, setiap orang yang menyia-nyiakan berkat, dia akan celaka. Seperti Yerusalem tadi. Bisa celaka secara fisik. Yerusalem hancur pada tahun 70-an oleh oleh tentara Romawi, kerajaan Romawi. Bisa juga mungkin tidak secara fisik, secara rohani. Mungkin kebutuhan hidupnya terpenuhi, mungkin dia kaya raya, mungkin dia sehat walafiat dan lain sebagainya, tapi tidak pernah hidupnya tentram, tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami situasi yang membuat dia damai dalam hidupnya. Bisa jadi demikian karena orang menyia-nyiakan rahmat, menyia-nyiakan Allah yang datang melawati dia. Maka doa kita hari ini adalah, Tuhan, semoga saya peka akan rahmat-Mu, akan tawaran
kebaikan darimu dan tidak saya sia-siakan, tapi saya manfaatkan dengan baik, saya bagikan, saya teruskan pada sesama. Ada macam-macam contoh. Paus Fransiskus mengatakan kalau kita makan tidak habis, itu kita mencuri makanan dari orang miskin. Itu juga menyia-nyiakan berkat. Kalau kita mempunyai kemampuan lebih, entah secara fisik, entah secara intelektual, entah secara macam-macam, harta, kekayaan, dan lain sebagainya, dan kita tidak menggunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk membantu sesama, untuk bekerja dengan optimal, dengan giat, karena kita lebih suka malas-malasan, itu menyia-nyiakan berkat. Dan itu membuat kita sendiri celaka. Kita hening sejenak mohon pada Tuhan, agar hari ini kita sungguh-sungguh peka akan lawatan Tuhan pada kita, akan berkat Tuhan yang ditawarkan pada kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakannya. Kita menerimanya dengan syukur, kita bagikan pada orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita doakan bersama-sama doa mohon indulgensi dalam misa. Mari berdoa memohon indulgensi bagi saudara kita yang meninggal. Bapa yang Maha Rahim, percayakan kasih-Mu yang tanpa batas bersama seluruh gereja-Mu. Pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah saudara kami. Dari segala hukuman karena dosa, perkenankanlah mereka memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Putra-Mu dalam kesatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau telah hadir, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah